Uji coba dengan Iran, STY mengaku puas. Ketum PSSI terharu dengan kekompakan skuad Garuda. Timnas Indonesia bersiap lawan Uzbekistan dan Thailand. Hai, jumpa lagi di Gadis Bola yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia baru saja menggelar uji coba tertutup melawan Iran. Menghadapi negara nomor 2 di Asia, pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengaku puas. Uji coba ini menjadi yang terakhir buat skuad Garuda. Racikan terbaik Sintayong diturunkan pada laga ini. Iran yang juga tampil di Piala Asia sepertinya juga melakukan hal yang sama. Maka tidak heran uji coba dilakukan secara tertutup. Lebih dari itu, dalam pertandingan semalam Indonesia sebenarnya bertekad tampil lebih baik dari 2 laga uji coba sebelumnya. Terlepas dari hasil akhir yang diperoleh, melawan Iran akan menjadi pengalaman berharga Timnas Indonesia jelang beradu kekuatan di Grup D Piala Asia 2023. Sedikit kilas balik bahwa dalam mengarungi Piala Asia 2023 ini, Timnas Indonesia ketambahan amunisi pemain keturunan yang mendapatkan julukan dari warganet Sergio Ramosnya Timnas Indonesia adalah Justin Hubner. Proses naturalisasinya rampung tepat mendekati entry name ditutup. Dalam hal ini, Sintayong memberikan sambutan hangat kepada sang pemain saat tiba kali pertama di TC Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memberikan ucapan selamat kepada Hubner yang telah resmi membela Timnas Indonesia. Pada kesempatan ini, Sintayong juga mengingatkan bahwa Hubner bakal menjadi bagian penting dalam Piala Asia nanti. Tak perlu menunggu waktu lama, Kapten Wolves U21 itu langsung mendapatkan debutnya bersama Timnas Indonesia Senior. Meski penampilannya belum sempurna karena baru bergabung, pecinta sepak bola tanah air pun optimis bergabungnya Hubner akan memberi warna baru dan kekuatan baru bagi skuad merah putih. Timnas Indonesia tanpa diperkuat sang kapten Asnawi Mangkualam dalam 3 laga uji coba beruntun jelang Piala Asia ini. Ex-pemain klub K-League 76 Dragons itu sebelumnya sudah absen dalam 2 laga uji coba back-to-back kontra Libya pada 2 dan 5 Januari. Asnawi Mangkualam pun tidak diturunkan pelatih Sintayong karena dibekap cedera. Hal itu disampaikan oleh Ketum PSSI Erick Thohir. Melihat fakta ini, situasi sang pemain pun cukup mengkhawatirkan lantaran event akbar itu segera bergulir pada 12 Januari hingga 10 Februari mendatang. Tentu absennya Asnawi akan menjadi kerugian besar bagi Timnas Indonesia. Selain statusnya sebagai kapten, pos bek kanan atau wing bek kanan Timnas Indonesia pun bakal melemah. Dalam hal ini, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengaku masih tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Asnawi. Dia pun akan segera berkomunikasi dengan staf pelatih Timnas Indonesia untuk mengetahui kondisi dari sang pemain. Sepertinya Sintayong memang benar-benar mantap dalam melangkah di Piala Asia 2023. Sebab belum lama ini pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengemukakan targetnya untuk membawa skuad Garuda bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Ini STY bicara peluang Timnas Indonesia jumpa dengan negara asalnya Korea Selatan. Target Indonesia di Piala Asia adalah kami akan mencoba mencapai babak 16 besar. Kami harus melakukannya, kami akan berada di Piala Asia. Saya pikir itu bagus jika saya bisa keluar dan berkontribusi pada perkembangan sepak bola Indonesia, kata Sintayong. Timnas Indonesia yang tergabung di Grup D Piala Asia 2023 bersama dengan Irak, Jepang, dan Vietnam menjadi tim yang paling diremehkan pelatih Jepang Hajime Moriyasu. Pelatih Jepang seolah menganggap Timnas Indonesia tidak mengikuti kontestasi Piala Asia 2023. Hal itu setelah Hajime Moriyasu hanya menyebut Irak dan Vietnam sebagai tim yang diwaspadai tanpa sekalipun menyebut Timnas Indonesia. Hajime hanya menyatakan tidak suka dengan pertandingan pembuka. Dirinya menyebut akan berhati-hati saat pertandingan pembuka menghadapi Vietnam pada 14 Januari nanti. Sebenarnya sikap yang ditampilkan oleh Hajime Moriyasu tidak berlebihan, mengingat saat ini Jepang adalah tim nomor 1 di Asia dengan materi pemain yang luar biasa mengerikan. Namun demikian, Sintayong dipercaya oleh media Korea Selatan dapat membalikan keraguan banyak pihak saat memimpin Timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023. Ketua PSSI Erick Thohir merasa terharu soal skuad Timnas Indonesia yang serentak mengunggah pesan tentang naturalisasi. Menurut Erick Thohir, kekompakan yang diperlihatkan Timnas Indonesia ini tanpa ada perintah dari pihak manapun, melainkan inisiatif dari tim besutan Sintayong sendiri.
Pada kesempatan ini dikatakan oleh Erick Thohir, sudah sepatutnya semua bagian di Timnas Indonesia saling merangkul. Perlu diketahui di Timnas Indonesia kini ada beberapa pemain keturunan seperti Jordi Amat, Elkan Bagot, Justin Hubner, Zain Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Sandy Walsh. Di mana sebelumnya hampir semua skuad Timnas Indonesia menyatakan jangan sampai ada perbedaan antara pemain lokal dan keturunan. Di kalangan para pecinta sepak bola nasional, nama seorang Tommy Welly alias Bung Toel dikenal sebagai sosok yang anti terhadap Sintayong. Bukan hanya itu, pria berkacamata yang juga merupakan pengamat sepak bola nasional ini juga seringkali menyebut STY sebagai pelatih yang gagal. Dan beberapa kali sudah menyuarakan kepada PSSI agar segera melakukan evaluasi, yakni terkait kegagalan mantan pelatih Timnas Korea Selatan tersebut. Baru-baru ini pria yang juga kerap menjadi komentator pertandingan sepak bola nasional tersebut kembali bersuara. Berbeda dengan komentar-komentar sebelumnya, di komentar kali ini Bung Toel terkesan cenderung lebih berisik dan mulai mencatut federasi agar segera mengambil keputusan terkait STY. Di mana pada tanggal 7 Januari, Bung Toel menyiratkan agar PSSI segera mengakhiri hubungan kerjasama dengan Sintayong. Meskipun tak menyuarakannya secara implisit. Terlihat jelas dari lontaran-lontaran kalimat yang dilepaskan oleh Bung Toel, dirinya sudah mulai gerah dengan pencapaian yang diraih oleh Sintayong. Namun dalam hal ini dirinya tak menyadari bahwa sejatinya membawa Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2023 saja sudah merupakan sebuah pencapaian besar untuk Timnas Indonesia. Respon Martin Paes setelah resmi diperkenalkan Erick Thohir sebagai calon pemain Timnas Indonesia cukup menarik perhatian. Keduanya sendiri telah bertemu di Jakarta pada Senin 8 Januari yang terlihat dari unggahan Erick Thohir di akun Instagram. Saat ini kiper FC Dallas itu tengah berada di Indonesia untuk memulai proses naturalisasinya. Tak ayal respon Martin Paes pun menuai sorotan. Kiper berkebangsaan Belanda itu mengomentari unggahan Erick Thohir dengan emoji memohon doa serta hati. Pada kesempatan ini, Erick pun merasa cukup campur aduk saat mengetahui Paes mau memperkuat Timnas Indonesia. Dia menilai kehadiran sang pemain akan menambah warna dalam skuad Garuda nantinya. Bahkan Ketum PSSI menyebut sang pemain sebagai investasi. Seperti yang kita tahu, Timnas Indonesia U20 saat ini dipimpin oleh Indra Syafri. PSSI menargetkannya untuk membawa Garuda Muda lolos ke putaran final Piala Dunia U20 2025 di Chile. Sementara itu, setelah menuntaskan pemusatan latihan di Aspir Akademi Doha Qatar pada 22 hingga 29 Januari, tim berjulukan Garuda Muda itu kembali digelar di Jakarta. Training camp Timnas Indonesia U20 di Jakarta sudah berlangsung sejak 30 Desember 2023 sampai dengan 28 Januari 2024. Garuda Muda berkekuatan 34 pemain. Ketua PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa Timnas Indonesia U20 bakal beruji coba dengan Timnas Uzbekistan pada 26 Januari dan Timnas Thailand pada 4 hari berselang. Uji coba akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta Pusat. Latih tanding kontra Uzbekistan U20 dan Thailand U20 ini menjadi bagian dari persiapan Timnas Indonesia U20 sebelum berkiprah di kualifikasi Piala Dunia U20 2025 dan juga Piala AFF U19 2024.